Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andik Sabto Muklis dengan NIM 2021096. Dan saya di sini akan menjelaskan untuk langkah-langkah pertama untuk penggunaan software Start Pro. Nah, pertama kita install dulu aplikasi Start Pro. Seperti ini aplikasinya. Setelah itu kita buka. Nah, setelah kita buka software Start Pro, kita new project. Nah, ini kita pilih space. Terus untuk length unitnya kita pilih meter. Terus untuk force unitnya kita pilih kilonewton. Setelah itu, nah di sini tuh ada file name. Kita bisa kasih nama untuk file kita. Misal kita buat di sini untuk program bantu teknik sipil. Nah, kalau udah kita next. Ini add beam. Ini add solid. Nah, ini open wizard. Terus setelah itu finish. Nah, ini kita frame model. Terus by frame. Nah, setelah itu kita kasih panjangnya sesuai job sheet kita. Kita kasih misal 13, terus tingginya misal 14. Nah, untuk ini kita mau membuat portal 2 dimensi. Jadi untuk width-nya kita kasih 0. Terus number of by along lines ini kita buat. Ini kita buat 3. Terus yang kedua kita buat 4, yang ketiga kita buat 0. Terus di sini kita edit. Untuk ukuran yang pertama kita bisa buat 1,5. 1. Terus yang kedua 4, yang ketiga 8 sesuai dengan job sheet kita. Oke, terus yang kedua kita buat yang sesuai dengan tinggi kita 1,5. Dan ini untuk penyesuaiannya kita biasanya di Start Pro itu ada yang pakai titik dan ada yang pakai koma. Kita sesuaikan aja. Terus yang kedua 5, yang ketiga 3,5, yang keempat itu kita buat 4. Terus oke. Terus apply. Transfer model. Terus kita yes. Oke. Nah, ini dan di sini tuh ada view form Z. Ini sesuai dengan arah yang ini XYZ-nya. Jadi kalau misal di sini itu view form plus Z itu jadi tampak depan. Nah, berhubung di job sheet kita itu portalnya 2 bentang dan penambahan lead plank. Jadi kita yang samping-samping ini kita delete. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okyan Bima Prasetya Negara dengan NIM 2021085 akan melanjutkan pembuatan pemodelan sebelumnya dari teman saya Andik.
pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil dan tumpuan. Caranya yang pertama kita klik general, lalu klik properti, lalu klik di sini sebelah kanan akan muncul tampilan yang berupa edit publish section database. Lalu kita klik section database. Setelah diklik kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan section profile tables dalam bentuk seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik Japanese sini. Nah, lalu pada SlitBeam ini kita pilih untuk balok, yaitu misal kita ambil contoh H200 ini, lalu klik Add. Setelah itu untuk kolomnya kita cari lagi yang lebih besar daripada baloknya. Misal kita ambil contoh 4H ini, lalu klik Add, lalu close. Setelah kita close, kita klik dulu pada bagian balok ini. Setelah itu klik Ctrl, lalu klik balok-balok yang akan kita jadi masukkan profilnya seperti ini. Kita blok ini dengan menggunakan kontrol, kita blok semua. Nah, setelah itu kita klik Assign to SlitBeam, lalu klik Assign. Nah, akan muncul seperti nomor berikut. Lalu kita klik lagi untuk bagian kolom, sama caranya. Kita klik untuk kolom pada profilnya, lalu kita klik seperti kayak tadi sama. Kita blok untuk menggunakan kontrol. Nah, lalu kita klik Assign to SlitBeam, sama seperti dari caranya. Lalu klik Yes. Setelah itu untuk menentukan tumpuannya kita klik. Setelah kita menyelesaikan perbalokan ini, maka kita klik supportnya, lalu akan muncul seperti tampilan support full struktur, lalu klik create. Nah, lalu klik peanut, lalu klik add. Nah, akan muncul seperti tanda kursornya akan muncul seperti tanda lingkaran seperti ini. Lalu kita klik pada bagian bawah saja. Nah, setelah itu kita klik syarat ini. Lalu kita klik ini dulu. Setelah itu klik sama kayak tadi caranya. Lalu klik assign. Nah, sebelum itu pada penentuan profil ini kita bisa menggunakan user table, yaitu kita klik ini, klik tool, lalu klik create user table, lalu klik, akan muncul tampilan select section, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan ini, lalu kita klik new table. Nah, sama kayak tadi tampilannya, lalu kita klik OK. Sambil contoh. Sekian pengenalan profil dan tumpuan dari saya. Akan dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu untuk menginputkan beban-beban. Bebannya sendiri terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Untuk mendapatkan kita klik di load details, lalu add. Nah, ini kita namain beban mati yang pertama. Loading tabnya kita pilih tab, lalu add. Itu yang kedua beban hidup. Untuk loading tabnya live. Dan yang terakhir beban gempa. Untuk loading type-nya seismic. Kita add.
beban mati dan beban hidup sendiri, jenisnya juga ada dua. Yang pertama yaitu beban merata. Untuk penambahan beban merata terdapat di member load, lalu pilih Union Force. Ini kita pilih di sini, misal bebannya berjumlah 12 kN. Lalu klik add. Lalu yang kedua ya di beban terpusat yang bisa ditambahkan dengan atau di nodal load. Ini misal 10 kN. Kita add. Untuk beban itu sama seperti beban mati. Di Uniforce ini misal 10. Lalu yang kedua juga sama untuk yang beban terpusatnya, misal 5. Kita add. Untuk beban gempa sendiri itu merupakan beban terpusat, arahnya Fx. Misal untuk lantai pertama 40 kN, terus di lantai kedua 25. Kita add ke bawah 10. Lalu untuk mengasingkan bebannya, pertama kita pilih balok-baloknya dulu yang mau dikasih bebannya. Ini untuk beban meratanya, lalu klik assign to sledge beam, lalu klik assign. Yes. Untuk ini beban terpusatnya kita ganti kursornya menjadi node. Kita pilih node-nya. Lalu klik assign. Untuk beban hidupnya sama. Jadi mungkin kita bisa pakai cara ini, langsung copy aja. Kalau ada tulisan gini langsung save aja. Pilih sini asing tulis, Ctrl V di sini asing. Ini juga sama, Ctrl C. Ini. Yang terakhir beban gempa di sini. Pertama buka kursornya dulu. Sini. Baik seperti itulah untuk penginputan beban-bebannya. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penginputan beban kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan dapat didapat dari SNI, yaitu dengan cara kita klik command, loading, lalu load combination. Nah, kita ubah dulu namanya menjadi kombinasi 1. Kombinasi 1 di SNI itu dengan cara 1,4D. Dengan cara 1 ini beban mati kita ubah menjadi 1,4. Itu kita masukin lalu add. Untuk selanjutnya kombinasi 2. Kombinasi 2 itu beban mati sama beban hidup dimasukkan. Di beban mati kita ubah 1,2. Di beban hidup kita ubah 1,6. Nah, untuk kombinasi 3
itu 1,2 beban mati, 1 beban hidup, lalu 1 beban gempa. Lalu add kombinasi 4. Kombinasi 4 itu 1,2 beban mati. Kita ya saja 1,2 terus 1 beban hidup dan beban hidup terus min 1 beban gempa. Coba lagi kombinasi 5. Kombinasi 5 itu 0,9 beban mati, ditambah 1 beban gempa. Add untuk kombinasi 6 itu 0,9 beban mati dan 1 beban gempa. Lalu add. Oke. Selanjutnya akan diteruskan teman saya untuk menjelaskan desain dari baja. Baik, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Iksan Gertoten, NIM 2021100. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya tadi, di mana setelah memasukkan kombinasi dari beban-bebannya, kita masuk ke desain, kemudian kita define parameters, kita masuk ke FYLD, di mana kita masukkan FY-nya ini atau kekuatan lelehnya ini sesuai mutu baja yang kita pakai. Di sini saya pakai 290. Diingat lagi di sini satuannya KNM persegi, sedangkan untuk FY-nya itu rata-rata kan menggunakan satuan MPa. Jadi kita convert dulu. Sana saya pakai 290, saya convert ke KNM persegi menjadi 290.000. Kita add. Kemudian untuk FU-nya, FU dari mutu baja yang saya pakai itu 500 MPa, kita bawa ke KNM persegi menjadi 500.000. Kita add lagi, kemudian kita close. Kemudian kita lanjut membuat cek kode. Di sini saya ulangi, masuk ke komen, kemudian kita klik cek kode, kita add, kita close. Di sini kita sudah masukkan mutu bajanya, tinggal kita input ke dalam portal yang kita pakai. Di sini FYLD-nya saya assign. Maaf. Ini kita blok dulu mana yang bajanya, kita assign semua. Setelah itu FYLD kita assign yes. Selanjutnya juga cara yang sama untuk FU-nya juga, kita blok dulu desainnya, kita klik FU, kita assign yes. Kemudian untuk cek kodenya juga sama,
kita blok semua, kita cek kode, sign, ini kita close. Di sini kita sudah sign semuanya, kita bisa setelah perform analyze, kita lanjut ke run analyze. Kita jalankan programnya. Di sini terjadi 0 error, berarti sudah aman. Yang sini ada 6 warning dengan 2 note. Ini bisa kita abaikan. Kemudian kita masuk ke post processing. Di sini saya akan sedikit menerangkan untuk cara melihat momen. Kita klik yang MZ ini. Di sini momen yang terjadi dengan beban mati. Kita langsung ke kombinasi ya. Sini untuk kombinasi satunya. Momen-momennya ini. Kombinasi 6, kemudian envelope. Untuk melihatkan angka-angka untuk momen-momen ini, kita bisa masuk ke result. Kita view value, beam result. Kita tadi untuk melihat momen ya. Di sini bisa kita centang untuk momennya, maksimum dengan momen ujungnya. Kemudian untuk midpoint juga. Di sini shear ini untuk gaya geser. Gaya geser bisa kita centang juga. Aksial ini untuk gaya tekan pada kolom juga kita bisa centang. Max resultan bisa kita centang juga. Kita annotate. Oke. Oke lagi. Nah, bos. Sini muncul nilai untuk momen-momennya. Nah, ini untuk momen bisa kita matikan jika kita ingin melihat gaya geser atau biasa di statika itu bidang D atau gaya lintang, itu bisa di FY ini untuk kombinasinya, untuk envelope-nya juga seperti semuanya. Kemudian untuk melihat gaya normal atau gaya aksial yang tadi pada kolom, bisa kita klik FX. Nah, jika di sini gambarnya terlalu besar, bisa kita tekan Ctrl, terus kita scroll untuk mengecilkan momen ini. Nah, di sini juga ada angka-angkanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.